سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب صلوات الله عليك. صلوا على النبي
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qawiyyi sultanuh. Al-wadihil burhanuh. Al-mabsut fil wujud karamuhu wa ihsanuh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih amma ba'd. Yang saya cintai, yang saya muliakan, segenap para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, para sesepuh, para aparat pemerintah, wabil khusus sahibul hajat, sahibul bait, Al-Habib Abdurrahman Al-Khirit beserta seluruh keluarga besar beliau. Yang saya cintai, yang saya muliakan, segenap panitia peringatan Maulid Nabi besar Muhammad beserta seluruh hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya para pemuda-pemudi umat baginda Nabi besar Muhammad yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha besar. Yang besar selain Allah kecil. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha kaya. Yang kaya selain Allah miskin. Dialah Allah yang maha perkasa, yang maha kuat. Yang perkasa selain Allah, yang kuat selain Allah lemah. Dialah Allah yang maha berkuasa, yang berkuasa selain Allah, kadang berkuasa dan kadang tidak berkuasa. Dialah Allah yang maha melihat, yang melihat selain Allah, buta terhadap warna-warna yang jauh, buta terhadap warna-warna yang tersembunyi. Dialah Allah yang maha mendengar, yang mendengar selain Allah, tuli terhadap suara-suara yang jauh dan suara-suara yang dekat akan menulikannya. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha hidup, yang hidup selain Allah pasti akan mati, yang ada selain Allah pasti akan tiada, yang wujud selain Allah pasti akan binasa. Sedangkan hidupnya Allah, adanya Allah, wujudnya Allah selama-lamanya kekal abadi, tidak akan pernah musnah dan tidak akan pernah binasa. Dialah Allah yang dimana kedekatan hamba dengannya tidak akan membuat hamba itu setara atau sama dengannya. Dan jauhnya hamba darinya tidak akan menjadikan dinding penghalang, dinding pembatas yang menghalangi antara dirinya dengan hambanya. Dialah Allah yang dimana pada malam hari yang mulia ini, di tempat yang penuh dengan keberkahan ini tempat menjadi tempat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan rahmat, Allah turunkan hidayat, Allah turunkan maghfirat, Allah turunkan berkat. Hamba-hamba yang duduk di ini majelis pada malam hari ini menjadi hamba-hamba yang mulia, yang dimuliakan oleh yang maha mulia. Hamba-hamba yang duduk pada malam hari ini menjadi hamba-hamba yang Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan dosa-dosa yang akan datang. Dosa-dosa yang tampak dan dosa-dosa yang tidak tampak. Dosa-dosa yang besar dan dosa-dosa yang kecil. Kita duduk pada malam hari ini, Allah Subhanahu wa taala tanamkan dalam hati kita cahaya kasih sayang, cahaya pengampunan, cahaya petunjuk, cahaya hidayah, cahaya taufik. Sebab duduknya kita pada malam hari ini mendapatkan keberkahan, mendapatkan kemuliaan, mendapatkan keagungan,
mendapatkan keutamaan daripada maulid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Tadi guru kita Habib Zaki telah panjang lebar menjelaskan tentang akhlak Nabi Muhammad, menjelaskan budi pekerti Nabi Muhammad, adabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjelaskan sirah Nabi Muhammad, tarikh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada kesempatan yang mulia ini saya nggak bisa lama-lama. Saya baru sampai tadi sore. Saya habis dapat dari Sulawesi, acara haul saya punya abah, haul yang ke-12. Tadi dari Sulawesi itu saya perjalanan dari kemarin malam. Perjalanan dari kemarin malam sampai bandara tadi sekitar jam 1 siang. Langsung saya tiket ke Surabaya, nyampe Surabaya sore, langsung perjalanan ke sini. Jadi saya belum istirahat, belum tidur. Saya hanya menyampaikan sedikit saya, walaupun sedikit, tapi insya Allah bermanfaat. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Kita duduk pada malam hari yang mulia ini. Kita mendapatkan kemuliaan karena baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kalian duduk pada malam hari ini. Kalian memuliakan Nabi Muhammad. Kalian mengagungkan Nabi Muhammad. Kalian memuji Nabi Muhammad. Ketahuilah saudara-saudara. Nabi Muhammad tidak butuh kalian memuliakannya. Nabi Muhammad tidak butuh kalian mengagungkannya. Nabi Muhammad tidak butuh kalian memujinya. Kalian memuliakan Nabi Muhammad, kemuliaan Nabi tidak akan bertambah. Kalian mengagungkan Nabi Muhammad, keagungan Nabi tidak akan bertambah. Kalian memuji Nabi Muhammad, terpujinya Nabi tidak akan bertambah. Kalian memuliakan Nabi, bukan Nabi yang bertambah mulia, tapi kalian yang menjadi mulia karena memuliakan Nabi besar Muhammad. Kalian mengagungkan Nabi, bukan Nabi Muhammad yang bertambah agung, tapi kalian yang menjadi agung karena telah mengagungkan baginda Nabi besar Muhammad. Kalian menjadi terpuji. Kalian dipuji oleh para penduduk langit. Kalian dipuji oleh para malaikat. Karena kalian telah memuji manusia terpuji baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala sesuatu yang berkaitan dengan Nabi, segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi, maka sesuatu itu menjadi mulia. Saudara-saudara, satu contoh. Nabi Muhammad SAW, yakni waktu sahar, sepertiga malam. Sepertiga malam menjadi saatul ijabah. Sepertiga malam menjadi waktu dikabulkan doa. Allah turun ke langit dunia. Allah berseru, hal min ta'ibin, hal min mustaghfirin. Adakah yang mau bertobat? Adakah hamba-hamba yang bertobat? Aku terima tobatnya. Adakah hamba-hamba yang meminta ampun? Aku ampuni dosa-dosanya. Adakah hamba-hamba yang punya hajat, yang meminta kepadaku? Aku kabulkan permintaannya. Aku kabulkan hajatnya. Setiap sepertiga malam. Pertanyaannya, kenapa sepertiga malam menjadi waktu dikabulkan doa? Para ulama berkata, karena sepertiga malam, waktu sahar, sepertiga malam adalah waktu dilahirkan Nabi Muhammad. Sehingga waktu lahirnya Nabi menjadi waktu yang dikabulkan doa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu tersebut berkaitan dengan Nabi Muhammad sehingga waktu itu menjadi mulia. Kita pada malam hari ini duduk di sini memuliakan Nabi, mengagungkan Nabi, memuji Nabi. Kita menjadi mulia karena baginda Nabi besar Muhammad. Alam tara jildal haqira mugabbalan bitsagafi lamma ansara jildal mushafi. Tidak pernahkah engkau melihat? Tidak pernahkah engkau tahu? Tidak pernahkah engkau mendengar? Tidak pernahkah engkau melihat kulit-kulit yang tidak berharga, kulit-kulit yang tidak bernilai? Kulit tersebut dicium oleh mulut-mulut ketika kulit itu menjadi sampul daripada ayat suci Al-Quran. Andaikan kulit itu menjadi sampulnya dompet, menjadi sampulnya tas, menjadi sampulnya sepatu, maka kulit tersebut walaupun kita pegang nggak punya wudhu nggak apa-apa. Kita mau taruh di bawah nggak apa-apa. Tapi ketika kulit tersebut menjadi sampul daripada ayat suci Al-Quran, menyentuhnya harus punya wudhu, harus ditaruh di tempat yang tinggi, harus pakai akhlak, harus pakai adab di dalam membawa dan menyentuh kulit tersebut. Kenapa? Kulit tersebut menjadi mulia. Kulit tersebut menjadi mulia karena bercampur dengan sesuatu yang mulia, yaitu Al-Quran. Nah, kita ibarat kulit tersebut, Al-Qurannya adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita menjadi mulia karena memuliakan Nabi Muhammad. Kita menjadi agung
karena mengagungkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, kita duduk pada malam hari ini berbahagia, bergembira dengan maulidnya Nabi Muhammad, dengan lahirnya Nabi Muhammad. Siapa yang memerintahkan? Yang memerintahkan bukan para ustadz, bukan para kiai, bukan para habaib, bukan malaikat, bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang memerintahkan kita bergembira, berbahagia dengan lahirnya Nabi. Yang memerintahkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bifadlillah wa birahmati fabidzalika falyafrahu." Katakanlah, dengan karunia Allah, dengan anugerah Allah, dan dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, maka dengan karunia dan rahmat tersebut falyafrahu, hendaklah mereka bergembira, hendaklah saya bergembira, hendaklah kalian bergembira, hendaklah kita bergembira dengan adanya karunia Allah dan dengan adanya rahmat Allah. Apa karunia Allah? Apa rahmat Allah? Para ulama-ulama ahli tafsir, banyak daripada beliau-beliau mengatakan dalam kitab tafsir Jami'ul Bayan, Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, dalam kitab tafsir Ma'alimut Tanzil, Al-Imam Baghawi, juga dijelaskan oleh Al-Imam An-Nasafi dalam kitab Madarikut Tanzil, Al-Imam Baydawi dalam kitab Anwarut Tanzil, Al-Imam As-Suyuti dalam kitab Ad-Durul Manthur, Tafsir bil Ma'thur lil Imam As-Suyuti. Beliau-beliau ada yang mengatakan anugerah Allah, karunia Allah, ada yang mengatakan Islam, ada yang mengatakan iman, ada yang mengatakan Al-Quran, ada yang mengatakan ilmu, ada juga yang mengatakan akal. Sedangkan rahmat Allah, sebagaimana dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidak aku utus engkau wahai Muhammad kecuali engkau adalah rahmat bagi seluruh alam semesta. Maka dengan adanya iman, Islam, Al-Quran, ilmu sebagai karunia Allah, dan dengan adanya Nabi Muhammad sebagai rahmat Allah yang paling besar, rahmat Allah yang paling luas, rahmat Allah yang paling agung, dengan adanya itu semua falyafrahu, maka bergembiralah saya, bergembiralah engkau, bergembiralah kalian, bergembiralah kita semua dengan adanya Nabi besar Muhammad sebagai rahmat Allah yang paling besar, yang paling agung, yang paling luhur. Saudara-saudara, jangankan saya, jangankan kalian, jangankan kita umat yang beriman kepada Nabi, yang cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat dijelaskan, Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, beliau bermimpi berjumpa dengan Abu Lahab. Di dalam mimpinya Abu Lahab sedang diazab, Abu Lahab sedang disiksa oleh Allah di dalam neraka. Akan tetapi saudara-saudara, setiap hari Senin Allah ringankan azab dan siksanya Abu Lahab. Dari selah-selah jarinya bisa keluar air, sehingga Abu Lahab bisa minum dari air tersebut. Maka kemudian Sayyidina Abbas bertanya, "Wahai Abu Lahab, kenapa Allah ringankan azabmu? Kenapa Allah ringankan siksamu setiap hari Senin?" Apa jawab Abu Lahab? "Ya, karena Muhammad lahir pada hari Senin. Ketika itu aku punya budak bernama Suwaibah. Suwaibah datang kepadaku membawa kabar kelahiran Muhammad. Aku senang, aku gembira, aku bahagia dengan lahirnya Muhammad, dengan kabar kelahiran Muhammad. Sehingga saking senangnya aku, saking bahagianya aku merdekakan Suwaibah yang telah datang membawa kabar kelahiran Muhammad. Karena kegembiraanku yang sesaat, karena rasa bahagiaku sesaat dengan lahirnya Muhammad, maka karena itu Allah ringankan azab dan siksaku hanya setiap hari Senin." Saudara-saudara, itu Abu Lahab yang mati dalam keadaan kafir, Allah ringankan azab dan siksanya setiap hari Senin karena pernah bergembira sesaat dengan lahirnya Nabi besar Muhammad. Bagaimana dengan saya? Bagaimana dengan kalian? Bagaimana dengan engkau? Bagaimana dengan kita sebagai umat Nabi? Kalau kita bergembira seumur hidupnya kita dengan lahirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saudara-saudara, bulan Maulid yang penuh dengan kemuliaan ini, bulan Maulid yang penuh dengan keutamaan ini, kita harus berbahagia, kita harus senang, pasang senyum, harus bergembira ria. Engkau kalau Idul Fitri engkau senang, engkau gembira. Kalau Idul Adha engkau senang, engkau gembira. Maka Maulid engkau harus lebih berbahagia, harus lebih bahagia daripada Idul Fitri dan Idul Adha. Karena Id sesungguhnya bagi kita adalah lahirnya Nabi Muhammad. Karena kalau bukan karena maulidnya Nabi,
tidak akan ada hari-hari yang mulia dalam Islam. Kalau bukan karena lahirnya Nabi, tidak akan ada Islam, tidak akan ada iman, tidak akan ada Idul Fitri, tidak akan ada Idul Adha, tidak akan ada Ramadan, tidak akan ada Fathul Makkah, tidak akan ada hari-hari yang mulia dalam Islam, tidak akan ada bulan-bulan yang mulia dalam Islam. Kalau bukan itu diawali daripada hari lahirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, engkau duduk di majelis memuliakan hari kelahiran Nabi, mengagungkan hari kelahiran Nabi. Ketahuilah bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, sebelum kalian duduk di sini memuliakan kelahirannya Nabi, mengagungkan kelahirannya Nabi, telah ada satu zat yang lebih dulu mengagungkan kelahiran Nabi Muhammad. Satu zat yang telah lebih dahulu memuliakan kelahiran Nabi Muhammad. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah punya cara sendiri untuk memuliakan hari kelahiran Nabi Muhammad. Kalau cara kita sebagai umat memuliakan kelahiran Nabi, mengagungkan maulidnya Nabi, kita duduk berkumpul di sini, kita baca sholawat, kita baca sirah, baca tarikhnya Nabi, berkumpul bersama para ulama, para ustadz, para kiai, para habaib, mendengarkan nasihat-nasihat, mutiara-mutiara hikmah, mutiara-mutiara ilmu dari mulut para ulama, para ustadz, para kiai, para habaib. Duduk lidah kita bersolawat, memuliakan Nabi, memuji Nabi. Itu cara kita memuliakan maulidnya Nabi, memuliakan kelahirannya Nabi. Tetapi Allah punya cara tersendiri untuk memuliakan hari kelahiran kekasihnya. Bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala? Wulida sallallahu alaihi wasallam yaumul itsnin 12 min syahr Rabiul Awwal amul fil. Wa summiya 'ama wiladatihi 'amul fil li'anna malikal habasyah jaa ila Makkah li hadbil Ka'bah wa kana fihi filun 'azim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi kita, beliau lahir pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Dinamakan tahun kelahiran Nabi sebagai tahun gajah karena pada tahun tersebut datang pasukan gajah. Mereka datang dipimpin oleh Raja Habasyah. Pasukan gajah tersebut datang ingin menghancurkan Ka'bah yang ada di Makkah. Wa kana fihi filun adim. Mereka membawa gajah yang sangat besar. Fa ahlakallahul jaysh. Kemudian Allah menghancurkan pasukan gajah tersebut. Saudara-saudara, Allah mengirimkan burung ababil yang bawa batu dari neraka Sijil. Satu ekor burung bawa 3 buah batu. Satu di mulutnya, satu di kaki kanannya, satu di kaki kirinya. Ketika itu burung melemparkan satu buah batu, satu batu jatuh di atas kepala, tembus sampai ke kakinya para pasukan gajah, tembus sampai ke kakinya pasukan Habasyah. Nah, saudara-saudara, kenapa Allah hancurkan pasukan gajah? Kenapa Allah hancurkan Raja Habasyah bersama pasukannya, komplotannya? Kenapa Allah hancurkan pada hari kelahiran Nabi Muhammad? Apakah Allah nggak bisa menghancurkan sebelum mereka berangkat ke Makkah? Bisa Allah hancurkan. Atau sesudah mereka dari Makkah? Bisa Allah hancurkan. Tapi kenapa Allah hancurkan mereka tepat di saat hari kelahiran Nabi Muhammad? Takriman, wa tashrifan, wa ta'ziman. Untuk memuliakan, untuk mengagungkan hari kelahiran baginda Nabi besar Muhammad. Pada saat hari kelahiran Nabi Muhammad, sumur-sumur yang mengering, Allah Subhanahu wa taala pancarkan kembali air. Pohon-pohon yang tidak berbuah, pohon-pohon yang tidak ada daunnya, pohon-pohon yang kering kembali berbunga. Daun-daun yang kering kembali Allah tumbuhkan daunnya. Kenapa di hari kelahiran Nabi Muhammad? Apakah mustahil sebelum Nabi lahir Allah pancarkan air dari sumur yang kering? Tidak mustahil, saudara-saudara. Tapi kenapa Allah pancarkan dari sumur yang kering air, Allah pancarkan pohon-pohon yang kering, Allah tumbuhkan daunnya? Kenapa di hari kelahiran Nabi Muhammad? Takriman, wa tashrifan, wa ta'ziman. Untuk memuliakan, untuk mengagungkan hari kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, api Majusi yang selama ribuan tahun tidak pernah padam. Api Majusi yang selama ribuan tahun tidak pernah padam, Allah padamkan di hari kelahiran Nabi Muhammad. Istana-istana Romawi yang kokoh tiang-tiangnya, Allah rubuhkan tiang-tiang tersebut pada saat hari kelahiran baginda Nabi besar Muhammad. Kenapa api Majusi Allah Subhanahu wa taala padamkan pada hari kelahiran Nabi Muhammad? Apakah sebelum Nabi Muhammad lahir mustahil Allah padamkan? Tidak mustahil, saudara-saudara. Kenapa Allah rubuhkan tiang-tiang istana Romawi pada hari kelahiran Nabi Muhammad?
Apakah mustahil sebelum Nabi Muhammad lahir? Tidak mustahil. Tapi kenapa pada hari kelahiran Nabi Allah padamkan api Majusi, Allah rubuhkan tiang-tiang istana Romawi takriman wa tasyrifan wa ta'ziman li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk memuliakan, untuk mengagungkan hari kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pintu-pintu langit Allah tutup pada hari kelahiran Nabi Muhammad. Kenapa? Kenapa Allah tutup pintu-pintu langit pada hari kelahiran Nabi? Agar syaitan, agar iblis, agar jin-jin kafir tidak bisa mencuri berita dari langit. Kenapa Allah tutup pada hari kelahiran Nabi Muhammad? Untuk memuliakan, untuk mengagungkan hari kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, saudara-saudara, Allah saja memuliakan kelahiran Nabi. Allah saja mengagungkan kelahiran Nabi. Saya siapa? Kita siapa? Kok tidak mau memuliakan dan mengagungkan maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka jikalau intisari maulid adalah memuliakan kelahiran Nabi, berarti Allah yang pertama kali memuliakan Nabi Muhammad. Jikalau intisari maulid adalah mengagungkan kelahiran Nabi, berarti Allah yang pertama kali bermaulid kepada baginda Nabi besar Muhammad. Jikalau intisari maulid adalah dibacakan sejarah Nabi Muhammad, maka Allah adalah zat yang pertama kali menceritakan sejarah Nabi Muhammad kepada cahaya para nabi dan cahaya para rasul. Maka beruntung orang-orang yang hatinya menggerakkan langkahan kakinya untuk duduk di majelis-majelis maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan adanya peringatan Maulid Nabi besar Muhammad, tanamkan dalam hati kalian kecintaan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanamkan kecintaan kalian kepada Nabi Muhammad. Jadikan Nabi Muhammad sebagai teladan kalian, uswah kalian, qudwah kalian, teladan dan pedoman kalian dalam kehidupan sehari-hari. Jadikan rumah tangga kalian rumah tangga Nabi Muhammad, kampung kalian sebagai kampung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikan kepribadian Nabi, kepribadian anak-anak kalian, kepribadian tetangga-tetangga kalian, kepribadian saudara-saudara kalian. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ketahuilah jarak kalian dengan Nabi Muhammad kelak di akhirat, jarak jauh atau dekatnya kalian dengan Nabi Muhammad adalah tergantung jarak jauh atau dekatnya kalian di dunia dengan majelis-majelis seperti pada malam hari ini. Karena majelis seperti pada malam hari ini, inilah warisan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak mewariskan harta, pangkat, jabatan, uang, dinar, dirham, intan, emas, permata, berlian. Bukan itu warisan Nabi Muhammad. Warisan Nabi Muhammad majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir, majelis-majelis salawat. Para ulama, para ustadz, para kiai, para habaib, mereka pewaris keilmuan Nabi, mereka penerus perjuangan Nabi, mereka penyambung lidah Nabi Muhammad. Maka di dunia engkau dekat dengan para ulama, dekat dengan para ustadz, dekat dengan para kiai, dekat dengan para habaib, dekat dengan orang-orang soleh, duduk di majelis-majelis ilmu, duduk di majelis-majelis zikir. Dipastikan di akhirat engkau pun akan duduk dengan baginda Nabi besar Muhammad. Allah kumpulkan engkau bersama Nabi Muhammad. Saudara-saudara, orang-orang yang rugi di akhirat, orang-orang yang celaka di akhirat, bukan orang-orang yang datang bawa dosa yang besar, bukan orang yang datang bawa dosa yang banyak, tetapi orang-orang yang rugi di akhirat, orang-orang yang celaka di akhirat adalah orang-orang yang Allah haramkan matanya memandang wajah indah baginda Nabi besar Muhammad. Orang-orang yang celaka di akhirat adalah orang-orang yang tidak bisa bertemu dan berjumpa dengan baginda Nabi besar Muhammad. Saudara-saudara, para sahabat Nabi Muhammad, para sahabat Nabi baik laki-laki ataupun yang perempuan, para sahabat ingin masuk surga. Sahabat ingin masuk surga. Mereka punya tujuan, mereka punya harapan masuk surga. Keinginan mereka bukanlah bidadari-bidadari yang ada di surga, bukanlah kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga, bukanlah telaga khamr, telaga madu, telaga susu, bukanlah kenikmatan yang tidak ada habisnya, bukan kenikmatan yang tidak ada putusnya. Tetapi tujuan para sahabat ingin masuk surga hanya satu. Apa itu? Berkumpul dengan baginda Nabi besar Muhammad. Andaikan
andaikan di sorga tidak ada Nabi Muhammad, maka para sahabat tidak ingin masuk sorga. Makanya kenapa selepas Nabi Muhammad wafat, ketika Nabi Muhammad wafat, banyak sahabat yang mengangkat tangan. Mereka berkata, ya Allah, ya Rabb, cabutlah pandangan mataku, cabutlah kedua mataku. Untuk apa aku melihat kalau aku tidak bisa melihat dan memandang wajah indah Nabi besar Muhammad. Seketika itu juga Allah cabut kedua matanya, Allah cabut pandangannya sehingga dia buta. Ada sahabat yang berdoa, ya Allah, cabutlah nyawaku ya Allah. Untuk apa aku hidup? Nabi Muhammad sudah wafat, aku tidak ingin hidup ya Allah, cabutlah nyawaku. Seketika itu juga dia mati, saudara-saudara. Bahkan ketika Rasulullah SAW telah dikubur di rumah Sayyidatuna Aisyah, ja'at imra'atun li Aisyah radhiyallahu anha faqalat ya Aisyah ikshif li gabran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakashafat gabran Nabi sallallahu alaihi wasallam fadakhalat fabakat hatta matat. Datang seorang perempuan dan berkata kepada Sayyidatuna Aisyah, wahai Aisyah, tolong bukakan bagiku kuburnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena para nabi dan para rasul di mana beliau wafat, di situ beliau harus dikuburkan. Kalau beliau wafat dalam kamar, harus dikuburkan di tempat yang di mana beliau wafat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau dikuburkan di kamar Sayyidatuna Aisyah karena pada kamar tersebut, di dalam kamar tersebut beliau wafat. Maka datang seorang perempuan dan berkata, wahai Aisyah, bukakan bagiku kuburnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibuka pintu kamarnya atau pintu kuburnya Nabi Muhammad. Ketika dibuka pintu kubur, masuk ini perempuan. Fadakhalat fabakat hatta matat. Itu perempuan menangis, merengek-rengek di kubur Nabi. Dia menangis sampai dia mati saat itu juga, saudara-saudara. Kenapa banyak yang minta mati setelah wafatnya Nabi Muhammad? Ini adalah muntahas syauk. Ini adalah puncak kerinduan mereka kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena mereka ingin berkumpul dengan Nabi, bukan hanya di dunia saja, tetapi mereka bahkan ingin berkumpul di akhirat bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka celaka, maka rugi bagi orang-orang yang di akhirat tidak bisa memandang wajah indah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkau ingin berjumpa dengan Nabi, engkau ingin memandang wajah Nabi, maka di dunia gunakan kedua matamu memandang wajah para ulama, memandang wajah orang-orang soleh, memandang wajah para ustadz, para kiai, para habaib. Gunakan seluruh jawarihmu, anggota tubuhmu untuk melakukan perkara-perkara yang diridhai oleh Allah, melakukan syariatnya Allah, melakukan kewajibanmu kepada Allah, melakukan sunnah-sunnah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, kita orang-orang zaman sekarang pagi, siang, sore, malam kita terlalu disibukkan dengan urusan-urusan dunia, disibukkan dengan urusan-urusan pekerjaan, dengan urusan nafkah, urusan harta, pangkat, jabatan, tahta dan kekuasaan, sehingga kita lupa kepada Allah, kita lupa kepada Rasulullah, kita lupa kepada syariatnya Rasulullah, lupa kepada ajarannya Rasulullah, lupa kepada sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalian yang bekerja sibuk dengan pekerjaan kalian, kalian yang di sawah sibuk dengan sawah kalian, kalian yang duduk di kursi-kursi kekuasaan, kalian sibuk dengan kekuasaan kalian, pangkat, jabatan, uang kalian masing-masing. Kalian lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalian berbuat dosa kepada Allah, berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, tuba liman targud dunya qabla an taraktah wa bana gabrahu qabla an yadkhulah wa arda rabbahu qabla an yalghah. Sungguh beruntung, sungguh berbahagia bagi orang-orang yang meninggalkan dunia sebelum dunia yang meninggalkannya. Apa maksudnya meninggalkan dunia? Sebelum dunia yang meninggalkannya. Ad-dunya syai'ul ladzi la yusilu bil akhirah. Dunia adalah sesuatu yang tidak ada hubungannya, sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan akhirat. Ingat saudara-saudara, mencari dunia untuk dunia itu adalah dunia. Mencari dunia untuk akhirat itu adalah akhirat. Maka tinggalkan perkara-perkara apapun yang tidak ada hubungannya dengan akhirat, yang tidak ada kaitannya dengan akhirat. Saudara-saudara, jikalau harta menjadi sebab engkau jauh dari Allah, apalagi harta menjadi sebab putus hubunganmu dengan Allah, maka tinggalkan harta tersebut.
Jikalau pangkat menjadi sebab engkau jauh dari Allah, tinggalkan pangkat tersebut. Jikalau pekerjaan menjadi sebab engkau jauh dari Allah, tinggalkan pekerjaan tersebut. Apapun itu, jikalau itu menjadi sebab engkau jauh dari Allah, maka tinggalkan perkara tersebut. Tinggalkan, saudara-saudara. Kita sibuk dengan urusan dunia. Dunia semakin engkau cari, dunia nggak bakal engkau dapat. Sampai mati kamu cari dunia, nggak bakal dunia engkau dapatkan. Saudara-saudara, saya tanya kalian semua yang duduk di sini, apakah bisa kalian mengejar bayangan kalian sendiri? Bisa. Seperti itulah dunia. Dunia bagaikan bayangan, gak bakal bisa kita kejar, saudara-saudara. Akan tetapi coba engkau tinggalkan, maka bayangan akan mengikutimu kemana-mana. Dunia semakin engkau kejar, dunia akan semakin lari dari kejaranmu. Bukankah Allah telah berkata kepada dunia? Allah telah menyeru kepada dunia. Allah telah berfirman kepada dunia. Apa kata Allah? Ya dunia, ukhdumi man khadamani. Wahai dunia, wahai harta, wahai pangkat, wahai jabatan, wahai pekerjaan, wahai tahta, wahai kekuasaan. Ukhdumi man khadamani. Wahai dunia, layanilah orang-orang yang melayaniku. Wahai dunia, berbaktilah kepada orang-orang yang berbakti kepadaku. Wahai dunia, kejarlah orang-orang yang mengejarku. Sebaliknya, wahai dunia, apabila ada orang yang melayanimu sehingga lupa kepadaku, ada orang yang berbakti kepadamu sehingga lupa kepadaku, ada orang yang mengejarmu sehingga lupa kepadaku, maka bikin hidup mereka susah, wahai dunia. Bikin hidup mereka sengsara, bikin hidup mereka hancur. Saudara-saudara, kalian mengejar dunia sampai lupa kepada akhirat. Kalian mengejar harta, pangkat, jabatan, tahta, kekuasaan sehingga lupa kepada Allah. Kalian lebih rela meninggalkan Allah karena harta, meninggalkan Allah karena pekerjaan, meninggalkan Allah karena uang, daripada meninggalkan harta, pekerjaan, uang karena Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, kalian berkata, saya cinta dunia, saya juga cinta akhirat, pendusta. Al-Imam Asy-Syafi'i berkata, apa kata Imam Syafi'i? Kalau ada orang yang berkata, saya cinta dunia, saya juga cinta akhirat, kata Imam Syafi'i, ketahuilah itu orang pendusta. Dalam satu hati tidak bisa dikumpulkan cinta dunia dan cinta akhirat, tidak bisa dikumpulkan dalam satu hati. Tidak bisa dikumpulkan dalam satu hati rasa aman dan rasa takut. Dua rasa, rasa aman, rasa takut. Cinta dunia, cinta akhirat tidak bisa dikumpulkan dalam satu hati. Saudara-saudara, Syekh Abu Bakar bin Salim, beliau berkata, dunia bagaikan anak perempuan, akhirat bagaikan ibunya. Kalau engkau mau menikah, pilih salah satu. Kau mau menikahi anaknya atau engkau mau menikahi ibunya. Kalau engkau menikahi ibunya, maka otomatis engkau meninggalkan anaknya. Engkau mau menikahi anaknya, otomatis engkau meninggalkan ibunya. Jadi dunia dan akhirat ibarat janda. Janda punya anak perempuan. Itu janda adalah akhirat. Anak perempuannya adalah dunia. Kalau engkau mau menikah, engkau harus pilih. Mau menikahi anaknya atau mau menikahi ibunya. Engkau menikahi ibunya, anaknya jadi anakmu. Engkau menikahi anaknya, ibunya jadi mertuamu. Apa maksudnya? Pilih, engkau mau kesenangan dunia atau kesenangan akhirat. Engkau memilih kesenangan dunia, kesenangan dunia yang membuat engkau lupa kepada Allah, yang membuat engkau lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seketika itu engkau tidak akan pernah bisa merasakan kenikmatan yang abadi, kesenangan yang abadi, yaitu kenikmatan dan kesenangan akhirat. Tetapi jikalau engkau ingin merasakan ibunya, ingin merasakan kenikmatan akhirat, ingin merasakan kesenangan akhirat, maka tinggalkan kesenangan-kesenangan dunia yang membuat engkau lupa kepada Allah. Tinggalkan perkara-perkara dunia yang memutuskan hubunganmu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan dunia sebelum apa? Sebelum dunia yang meninggalkanmu. Apa maksudnya dunia meninggalkanmu? Sebelum engkau mati, saudara-saudara. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Segala sesuatu yang berjiwa, bernyawa, pasti akan merasakan yang namanya kematian. Kullu man 'alaiha fan. Segala sesuatu yang ada di atas bumi pasti hancur, pasti binasa. Kullu man 'alaiha fan, kullu syai'in khaliqun illa wajhah. Segala sesuatu zat apapun, wujud apapun, bentuk apapun
akan musnah, hancur kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang tua mati, yang muda mati, yang kaya mati, yang miskin mati, yang sehat mati, yang sakit mati. Saudara-saudara, syarat mati tidak harus sakit, syarat mati tidak harus tua. Berapa banyak di tengah-tengah kalian ada yang masih muda tapi mereka mati, ada yang nggak sakit lagi sehat tapi mereka mati. Tidak cukupkah itu menjadi pelajaran bagi kalian bahwasanya kematian datang tanpa pemberitahuan?